Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan perenungan pada saat ini saya berikan judul yaitu Kalahkan Kekhawatiran dengan Iman, yang terambil di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian: kekhawatiran di dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Seringkali kekhawatiran membuat manusia takut untuk melangkah atau melakukan sesuatu, padahal tidak semua yang dikhawatirkan itu akan terjadi. Dan jika rasa kekhawatiran itu justru menguasai di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan penuh kecemasan, bahkan kehilangan damai sejahtera. Rasa khawatir memang tidak bisa dihindari oleh manusia, sebab dari rasa kekhawatiran yang ada itu menunjukkan bagaimana manusia ini tidak sempurna, dan di dalam segala sesuatunya pasti ada batasan untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi kita tidak dapat mengalahkan keadaan ini dan membiarkan keadaan itu larut begitu saja. Karena itu kita dapat mengalahkan rasa kekhawatiran dengan iman pengharapan yang benar akan Tuhan. Sebab Tuhan tidaklah pernah meninggalkan umatnya. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami yang namanya masalah, kita harus ingat bahwa di dalam setiap persoalan-persoalan yang ada, Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. C.S. Lewis pernah berkata bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik-titik rendah di dalam kehidupan kita, untuk mengajarkan kita pelajaran yang tidak biasa kita pelajari dengan cara yang lain. Oleh sebab itu ada 3 poin yang harus kita perhatikan yang akan membuat kita dapat mengalahkan rasa kekhawatiran. Yang pertama, jangan pernah biarkan kekhawatiran menguasai kehidupan kita. Kalau kita lihat kembali tadi di Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata dengan jelas, kekhawatiran di dalam hati membungkukkan orang. Karena itu ketika kita membiarkan kekhawatiran menguasai kehidupan kita, maka semakin lama kita akan semakin terpuruk di dalam setiap keadaan. Dan ini justru bukan mendatangkan kebaikan, tapi membawa kita semakin di dalam keterpurukan. Oleh sebab itu, jangan pernah biarkan kekhawatiran menguasai kehidupan kita. Poin yang kedua, tetaplah berharap kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Ketika kita berharap kepada Tuhan, ingatlah pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena itu meskipun ada persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi kita belajar untuk tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan di dalam kehidupan kita. Dan poin yang ketiga, yakinlah akan pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 dan ke-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, dalam permohonan dengan penuh ucapan syukur, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu, jangan biarkan hidup kita mengalami yang namanya keterpurukan karena kekhawatiran, melainkan kalahkanlah segala kekhawatiran ini dengan iman kepada Tuhan, karena kita akan melihat bagaimana Tuhan yang memimpin kita. Karena iman juga yang akan membawa kita menyaksikan bagaimana Tuhan membawa kita melewati setiap persoalan di dalam kasih penyertaan Tuhan yang sempurna, sehingga kita dapat menyaksikan segala perbuatan Tuhan yang ajaib, dan kita terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan ini membawa kita terus berharap kepada Tuhan, dan ingat, kalahkan kekhawatiran dengan iman kepada Tuhan, karena disitulah ada pengharapan, ada sukacita, dan ada damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.